Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah, yang mana pada malam ini Allah masih menjaga nilai-nilai keimanan kita, menjaga nilai-nilai keislaman kita, dan semoga juga Allah selalu membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran dan mendekatkan diri kepada sunnah ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam, marilah selalu senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti semua apa yang diajarkan dalam tuntunan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapat syafaat kebahagiaan di dunia dan syafaat kebahagiaan di akhirat nanti. Amin. Jamaah sekalian, malam ini kita melanjutkan kajian kita pada ayat yang ke-6. Ayat ke-6 ini ayat terakhir dari pembukaan surah Al-Hadid ini. Karena pada masuk ayat ke-7 nanti, di situ Allah sudah memerintahkan tegas kepada hambanya. Jadi ayat 1 sampai ke-6 ini kita lebih banyak menjelaskan tentang pengertian-pengertian secara umum saja, Pak. Tapi masuk ayat ke-7 sampai terakhir itu sudah jantungnya. Baiklah, malam ini kita baca dari ayat 1 sampai ke-6 sama-sama. Kita mulai dari ta'awuz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu Kita lihat ayat ke-6.
yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bizati sudur. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Wa huwa alimun bizati sudur, dan dia maha mengetahui segala isi hati. Sebelum kita jelaskan, aku berikan waktu untuk sama-sama berpikir apa maksud Allah dalam ayat ini. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan juga memasukkan siang ke dalam malam. Dan dia maha mengetahui segala isi hati. Allah memasukkan siang ke dalam malam dan memasukkan malam ke dalam siang. Nah, apalah maksudnya ini? Wa huwa alimun bizati sudur, dan dia maha mengetahui, ya, dan dia maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Sekarang aku kasih gambaran secara waktu dulu. Allah masukkan siang ke dalam malam dan Allah masukkan malam ke dalam siang. Secara waktunya saja kita jelaskan, belum makna tafsirnya. Pergantian Allah masukkan siang ke dalam malam itu kapan? Dan pergantian Allah masukkan malam ke dalam siang itu kapan? Allah masukkan siang ke dalam malam. Nah, itu kapan itu? Masuk waktu maghrib. Itu secara waktu. Kemudian Allah masukkan malam ke dalam siang. Subuh. Ya, itu secara waktunya. Jadi kita terjemahkan seperti ini. Siang artinya terang. Gelap, malam artinya gelap. Siang itu artinya kedamaian, kesejahteraan, keadilan, kebenaran, ketakwaan, kecintaan. Jadi siang itu diartikan semua yang bernilai kebaikan dan kebenaran atau takwa. Malam simbol dari kegelapan, ya kan? Makanya orang sering bilang dari dunia yang hitam kembali ke dunia yang terang. Jadi malam itu simbol kegelapan, kemaksiatan, kezoliman, kesombongan, kekufuran, kekafiran, kesesatan, ada kan? Kemunkaran. Jadi yang sifatnya membawa dan menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan itu namanya malam atau gelap. Itu secara makna. Makanya orang belajar pidato, Rasulullah diutus ke alam dunia ini membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang. Nah, malam ini kita jawab itu. Jadi siang itu artinya terang. Artinya tadi kedamaian, kecintaan, kesejahteraan, kebenaran, keadilan, kemaslahatan. Artinya mengajak manusia itu kepada jalan yang baik. Gelap simbol dari malam, artinya simbol kegelapan, kesesatan, kejahatan, kemaksiatan, kezoliman, kesombongan, dan kemunkaran. Itu adalah simbol.
Makanya malam yang lalu kita umpamakan dalam surat As-Samsi surah ke-91, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia itu jalan kebaikan, dan Allah ilhamkan kepada manusia itu jalan kesesatan. Silakan memilih. Nah, itu arti siang dan malam. Wa huwa alimum bizati sudur. Dan Allah atau Dia Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Kata kunci dalam ayat ini di awal dan di akhir. Kenapa awalnya diawali dengan kalimat yulijul laila? Ya. Kata awal diawali dengan kalimat yuliju. Dia memasukkan. Di akhir ditutup dengan kalimat bisudur, hati. Inilah Pak. Sebenarnya baru mengkaji Quran baik satu ayat ilmunya sudah luar biasa. Tapi kita kadang-kadang kurang senang belajar Quran, lebih senangnya belajar yang hukum-hukum, padahal sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Jadi ilmu Allah itu sangat luas, sangat-sangat luas, ya. Jadi Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Jadi yang dikatakan siang itu adalah simbol dari terang. Terang itu tadi artinya kedamaian, kecintaan, kesejahteraan, kebenaran, ketakwaan, kemaslahatan, kesejahteraan yang sifatnya menyeru dan mengajak manusia ke dalam kebaikan dan kebenaran, atau mengajak manusia ke jalan takwa, itu namanya siang. Malam, ya, atau lail itu simbol daripada kegelapan. Kegelapan artinya kezaliman, kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan, kesesatan yang sifatnya mengajak dan menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, itu artinya lail, simbol daripada kegelapan. Nah, Allah menggunakan kata-kata yuliju di situ artinya juga masuk. Tetapi maknanya di sini secara batin. Masuk di sini bisa dilihat tetapi tidak bisa kita rasakan secara utuh. Jadi pergantian siang dan malam itu bisa kita lihat. Tapi merasakannya secara zahir kita tidak bisa. Tapi kalau Allah menggunakan kata-kata dakhola masuk di situ, itu zahir. Di jasmani kita terasa. Contoh, kaki kita sebelum ambil air wudhu masuk ke kolam yang berisi air, itu terasa masuk. Ya kan? Jadi kalau Allah menggunakan kata-kata dakhola, terasa. Dampaknya itu terasa, bersentuhan langsung dengan jasmani. Tapi Allah menggunakan kata-kata yuliju di sini rahasia, ya, bisa dilihat, sulit untuk dirasakan. Makanya wallahu alimum bizati sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia itu sendiri. Bisa dipahami ya? Atau masih bingung? Sekarang pertanyaan kedua, Allah masukkan malam ke dalam siang, kemudian Allah masukkan siang ke dalam malam. Apa maksudnya itu? Betul. Tapi tadi sudah kita gambarkan, siang itu simbol kebaikan, malam itu simbol kesesatan.
Logika berpikirnya adalah Allah masukkan malam ke dalam siang. Allah masukkan kesesatan di dalam kebenaran. Ada kan? Kemudian Allah masukkan siang ke dalam malam. Allah masukkan kebenaran di dalam kesesatan. Apalah contohnya, Pak? Apalah contohnya? Jadi gambarannya seperti ini. Allah masukkan malam ke dalam siang. Malam itu adalah simbol dari hidup yang gelap. Kesesatan, jahiliyah, kezoliman, kemaksiatan dan kemunkaran ya, ke dalam siang. Artinya kalau kejahatan itu masuk ke dalam suatu kebenaran, ya, inilah namanya hijrah. Orang yang selamanya ini tersesat di dalam dunia yang hitam, dunia yang gelap, dunia yang menyesatkan dia jauh daripada ajaran agama Allah dan Rasulnya, dia berusaha untuk masuk ke dalam siang, dalam kebenaran. Maka ini akan menjadi manusia yang baik. Tapi kalau Allah masukkan siang ke dalam malam, ya kan? Simbolnya adalah manusia yang selama ini baik, berada di jalan kebenaran, berada di jalan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba di akhir perjalanannya dia dikit menuju kepada kesesatan. Maka pada akhirnya akan menjadi manusia yang sesat, berakhir pada su'ul khatimah. Tapi bagi manusia yang dulunya gelap masuk ke dalam yang terang, artinya dia meninggalkan semua kejahatan, kezoliman, kesesatan, kemudian dia menuju kepada yang kebaikan, yang terang, insya Allah akan berakhir dengan husnul khatimah. Itu maksudnya. Masih bingung?